Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2 subtema 3 pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Nah, kira-kira dari gambar ini ya anak-anak, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang pernah mungkin ya melakukan kegiatan seperti yang Benny lakukan di dalam gambar ini. Nah, kemungkinan ada yang pernah dan ada yang belum. Mengamati benda. Nah, di sini Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, sekarang di sini selanjutnya anak-anak jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, berdasarkan cerita yang tadi ya. Sekarang anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama yang ini. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Nah, kira-kira dari cerita yang Bapak baca tadi, benda apa saja yang ada? Ya, betul. Ada minyak, gelas, plastik, dan gangsing. Nah, setelah itu ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Udin berpakaian? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Udin itu berpakaian memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Selanjutnya, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Nah, kira-kira kenapa ya anak-anak? Ya, betul. Agar tangannya tetap bersih. Setelah itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bentuk minyak? Nah, bentuk minyak bagaimana ya anak-anak? Di dalam teks yang tadi sudah dijelaskan. Ya, betul. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Nah, ini sudah berkali-kali ya kita pelajari di pembelajaran kemarin juga sudah ini. Bentuk-bentuk minyak itu akan menyerupai wadah atau tempatnya. Setelah itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Nah, di dalam kita berpakaian itu ada tata tertib. Harus rapi dan bersih. Setelah itu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Mengapa balon bisa terbang? Nah, kira-kira kenapa ya anak-anak balon itu bisa terbang? Ya, betul sekali. Balon itu bisa terbang karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Nah, selanjutnya sekarang kita ayo menyanyi lagu Balonku. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu ya lagu Balonku ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau.
balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ini adalah lagu balonku. Nah, mari kita ingat-ingat ya anak-anak pembelajaran kita yang kemarin. Nah, balon itu adalah benda padat tetapi di dalamnya ada benda gas, yaitu udara. Nah, sekarang ayo mengamati benda, air, gangsing, dan balon. Nah, sekarang yang pertama itu kita akan mengamati air dan minyak. Nah, di sini ada gambar air ya, anak-anak. Gambar air dan minyak yang ditempatkan ada di dalam botol dan ada di dalam gelas. Nah, bentuknya itu air dan minyak ini akan menyerupai tempatnya. Selanjutnya kita akan mengamati gangsing. Nah, di sini ada gambar gangsing ya. Ada gangsing yang terbuat dari kayu dan ada gangsing yang terbuat dari bahan plastik. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengamati balon. Nah, sekarang kita lihat di sini ada balon yang bentuknya seperti hati, ada yang bulat, bundar, ada yang huruf ya. Di sini ada bentuknya huruf R, ada yang berbentuk bintang. Nah, ketika balon ini diisi udara, maka udara akan berbentuk seperti tempatnya. Nah, ini sudah bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Udara itu akan berbentuk seperti tempatnya. Nah, selanjutnya kita sekarang di sini belajar keragaman benda. Nah, tadi kita sudah melakukan pengamatan ya, pengamatan tentang air, gangsing, dan balon. Nah, sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita yang tadi, pengamatan air, gangsing, dan balon yang tadi. Nah, petunjuk yang pertama yang anak-anak lakukan, sediakan alat dan bahan. Setelah itu, amati bahan satu persatu, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel hasil pengamatan, nanti anak-anak bisa tulis ya di buku tulisnya. Yang pertama tadi nama benda yang kita amati ada air. Nah, ada air ya. Ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda artinya ciri-ciri air ini. Bagaimanakah tadi ciri-cirinya setelah anak-anak itu mengamati? Nah, ciri-ciri dari air itu tidak berwarna. Bentuknya seperti bentuk wadahnya. Nah, ini ciri-ciri air ya, tidak berwarna dan bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Terus benda yang kedua yang kita amati ada gangsing tadi ya. Gangsing ciri-ciri bendanya berwarna coklat, terbuat dari kayu, bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Nah, gangsing ini berwarna coklat, terbuat dari kayu, dan ada juga yang terbuat dari plastik ya, dan warnanya itu bermacam-macam. Nah, bentuknya ini akan selalu tetap walaupun berpindah tempat karena gangsing itu adalah benda padat. Setelah itu yang ketiga nama benda. Nah, yang ketiga yang kita amati tadi adalah balon. Nah, balon ini ciri-ciri benda ini, balon ini adalah berwarna-warni. Nah, bentuknya ada yang bulat, isinya itu di dalamnya ada udara. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa di dalam pengamatan kita ini kita akan simpulkan sekarang. Air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Nah, gangsing dan balon ini adalah benda padat ya. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Nah, di dalam balon itu ketika kita tiup akan berisi gas atau udara. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu mereka ini sedang bermain apa. Nah, ini namanya permainan mendorong bola. Nah, di dalam bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Jadi bermain ini menggunakan kekuatan otot tangan. Adapun langkah-langkah bermainan mendorong bola. Nah, ada langkah-langkahnya ya untuk kita bermain mendorong bola. Yang pertama, langkahnya melakukan gerak dasar mendorong. Nah, di sini anak-anak harus bisa mendorong. Selanjutnya, siswa berhadapan saling memegang bola. Nah, di sini dilakukan oleh dua orang saling berhadapan dan memegang bola.
Setelah itu pemain saling mendorong bola. Nah, di sini anak-anak ketika bermain nanti dengan temannya saling berhadapan dan saling mendorong bola. Nah, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Nah, nanti siapa yang bisa mendorong temannya itu adalah pemenangnya. Nah, jadi Bapak sarankan ya, untuk bermain mendorong bola ini harus ada pengawasan dari orang yang dewasa, karena nanti bisa berbahaya kalau tidak ada yang mengawasi. Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Nah, di sekolah anak-anak ya, pasti ada namanya tata tertib yang mengatur kita di sekolah, baik berpakaian, berbicara, dan yang lain-lain. Nah, sekarang di sini ada percakapan antara Benny dan Udin. Nah, sekarang anak-anak dengarkan dengan baik, Bapak akan membacakan. Di sini Benny berkata, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Nah, di sini Benny menjawab, "Biarkan saja." Nah, setelah itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Nah, kata si Benny. "Ah, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" tanya si Udin. Nah, di sini Benny menjawab, "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga." Nah, ini adalah aturan yang ada di sekolah Benny dan Udin. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, tanya si Udin. Nah, di sini Benny menjawab, "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan." Nah, di sini di dalam bermain saling dorong bola juga ada tata tertibnya ya. Tidak boleh kita bermain di sini harus sportif, harus berani menerima kekalahan ketika kita kalah, dan mendorong lawan pun harus sesuai dengan aturan permainan supaya nanti tidak menimbulkan masalah atau kecelakaan di dalam kita bermain. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, tata tertib itu harusnya dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Nah, setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Nah, setiap peraturan itu ada manfaatnya ya anak-anak bagi kita. Setelah itu, semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah, misalnya siswa, guru, atau karyawan sekolah. Nah, tata tertib itu yang ada di sekolah itu harus dilakukan dan ditaati ya anak-anak oleh semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, ataupun karyawan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak contohkan ya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, kita harus melakukan piket kelas ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Memakai topi setiap upacara hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Mungkin dari sekolah anak-anak ada yang sama ya dengan peraturan yang ini, dan ada juga yang
berbeda. Nanti anak-anak bisa tuliskan di bukunya ya, peraturan yang ada di sekolah anak-anak masing-masing. Nanti bisa dibacakan di depan kelasnya. Nah, jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Bapak harap apa yang kita pelajari anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelum Bapak akhiri, jika video ini bermanfaat, bisa dibagikan ya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran.